Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester MK Usul Fikih yang diampu oleh Bapak Dosen Alam Tarlam SUD MAG. Perkenalkan, nama saya Thaibul Umam, mahasiswa program studi pendidikan jarak jauh Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu konsep penting dalam ilmu usul fikih, yaitu qiyas sebagai sumber hukum Islam. Qiyas adalah salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum-hukum syar'i berdasarkan kesamaan illat atau alasan yang ada antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang telah memiliki nas atau ketetapan hukum. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian dasar hukum, kedudukan, rukun, macam-macam qiyas, serta bagaimana penerapannya dalam penetapan hukum baik dalam konteks klasik atau kontemporer. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana qiyas berperan dalam menjawab berbagai permasalahan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis, serta bagaimana qiyas dapat mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama dalam Islam. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar mengenai pengertian qiyas. Selanjutnya, pengertian tentang qiyas. Secara bahasa, qiyas berarti menyamakan, membandingkan, atau menganalogikan suatu hal dengan hal lainnya. Dalam konteks hukum Islam, qiyas digunakan untuk menetapkan hukum bagi permasalahan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis dengan cara membandingkannya dengan permasalahan lain yang sudah memiliki ketetapan hukum karena adanya persamaan ilat. Dasar hukum qiyas. Qiyas memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Ada beberapa sumber dasar yang mendukung penggunaan qiyas. Pertama, Al-Quran. Seperti dalam Quran surah Al-Hasr ayat 2 yang mengajarkan kita untuk mengambil pelajaran dari peristiwa yang telah terjadi sebagai bentuk analogi hukum. Yang kedua, dari hadis, seperti yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah menyetujui penggunaan ijtihad dan qiyas untuk memutuskan hukum dalam permasalahan yang tidak ditemukan dalam nas atau tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Kedudukan qiyas dalam hukum Islam. Secara umum, qiyas memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Walaupun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama, namun banyak yang sepakat bahwasanya qiyas adalah salah satu cara yang sah untuk menetapkan hukum dalam permasalahan yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis. Rukun qiyas. Qiyas memiliki 4 rukun utama, yaitu asal atau pokok. Asal atau pokok adalah peristiwa yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas Al-Quran atau hadis. Yang kedua, furu atau cabang, yaitu peristiwa yang tidak memiliki nas hukumnya. Yang ketiga, hukum asal, yaitu hukum yang diterapkan pada pokok permasalahan. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu ilat. Ilat adalah alasan atau sebab yang menyamakan peristiwa furu atau cabang dengan pokok permasalahan. Macam-macam qiyas. Qiyas dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berbagai kriteria ilat yang ada di hukum asal dan furu'nya. Antara lain, pertama adalah qiyas aulawi, yaitu ilat pada hukum furu' atau cabang lebih kuat daripada ilat pada hukum asalnya. Yang kedua, musawi, yaitu ilat pada hukum furu' atau cabangnya dan hukum pokok atau asalnya setara. Yang ketiga, qiyas adna, yaitu ilat pada cabang lebih lemah atau lebih sedikit daripada ilat yang ada pada hukum pokoknya atau hukum asalnya. Selain itu,
Kias juga dapat dibedakan menjadi kias jali dan kias khafi serta kias syubhih dan makna, tergantung pada kejelasan atau tingkat persamaan antara cabang dan pokoknya. Selanjutnya, penerapan kias dalam penetapan hukum. Penerapan kias sangat relevan dalam penetapan hukum Islam, terutama dalam menghadapi permasalahan kontemporer. Misalnya, penggunaan kias untuk mengharamkan narkoba yang memiliki kesamaan dengan Homer, atau mengharamkan bunga bank karena mirip dengan praktek riba. Dengan demikian, kias menjadi alat penting untuk merespon perkembangan zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Kontekstualisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kias. Kias bukan hanya sekedar teknik ijtihad, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moderasi dalam Islam. Prinsip keseimbangan, keadilan, dan penghargaan terhadap kemanusiaan sangat terlihat dalam penerapan kias, yang tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Oleh karena itu, kias dapat dianggap sebagai metode yang mencerminkan moderasi beragama dalam Islam. Kesimpulan dari pembahasan saya dari tadi, pertama, kias adalah metode ijtihad dalam Islam untuk menetapkan hukum suatu kasus baru yang tidak terdapat dalam nas, Al-Quran atau hadis, dengan menganalogikannya pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan karena adanya kesamaan ilat. Yang kedua, sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma, kias memiliki dasar dari Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Hasr ayat 2 dan Sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah SAW yang memperbolehkan ijtihad. Kias terdiri dari 4 rukun. Pertama, asal, furu, hukum asal, dan ilat, serta memiliki beberapa jenis seperti kias aulawi, kias musawi, kias adna, jali, khafi, sibhih, dan makna. Dalam penerapannya, kias digunakan untuk menetapkan hukum masalah kontemporer seperti pengharaman narkoba dan bunga bank, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moderasi Islam seperti keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap manusia. Sebagai metode ijtihad yang paling dekat dengan Al-Quran dan hadis, kias sangat relevan untuk menjawab persoalan hukum yang terus berkembang atau hukum yang kontemporer. Demikianlah pembahasan tentang kias sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih memahami bagaimana kias digunakan untuk menetapkan hukum dalam berbagai permasalahan baru yang muncul. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Teruslah belajar dan mengkaji ilmu Islam dengan niat ikhlas. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tertata atau tutur yang kurang teratur. Mohon bimbingannya selalu kepada Bapak dosen Alam Tarlam, dan semoga Bapak dosen tetap dalam lindungan Allah sehingga bisa tetap membimbing saya pribadi dan kami semua di kelas B7 untuk memahami usul fikih lebih dalam lagi dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.